Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 9. Jadi ini pertemuan perdana kita di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9. Di kelas 9 ini saya harapkan kalian benar-benar bersemangat karena berada di tahun terakhir, tahun yang menentukan kelulusan kalian untuk pindah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya akan memberi gambaran materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Jadi selama 1 tahun kalian akan mempelajari sebanyak 6 bab. Nanti 4 bab berada di semester ganjil dan 2 bab berada di semester genap. Itu bisa kalian perhatikan. Jadi untuk bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar, bab 2 persamaan kuadrat, bab 3 fungsi kuadrat, bab 4 transformasi geometri, itu nanti akan kita pelajari di kelas 9 semester ganjil. Untuk materi semester genap nanti bab 5 dan bab 6 yaitu kekongruenan dan kesebangunan serta bangun ruang sisi lengkung ya. Sekarang saya akan memberikan materi pada bab pertama yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bilangan berpangkat dan bentuk akar ini ada 2 bagian. Yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat, yang kedua bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Kemudian bilangan berpangkat bilangan bulat itu ada beberapa subbab. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari yang subbab 1 dan 2, pengertian perpangkatan bilangan bulat dan bilangan berpangkat bilangan bulat yang akan kita pelajari pada saat ini. Nanti pertemuan selanjutnya di 3, 4, 5, 6, 7 nanti akan saya berikan secara bergantian ya. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang keempat perkalian dan pada perpangkatan. Kelima pembagian pada perpangkatan. Keenam bentuk baku bilangan. Ketujuh persamaan pangkat sederhana. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Perkalian berulang dari bilangan tersebut. Di sini saya mencontohkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N yang digunakan. Jadi sebanyak N yang digunakan. Sini. A pangkat N dibaca A pangkat N. Di mana A tersebut disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian N disebut pangkat atau eksponen ya. Jadi A itu bilangan pokok, angka yang berada di bawah, N pangkat yang ada di atas itu eksponen. Contohnya 2 pangkat 3 berarti bilangan pokoknya 2, bilangan pangkatnya atau eksponennya 3. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2.
Maka jika dihitung 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4 dikalikan 2 lagi sama dengan 8. Ya. Atau 5 kali 2 misalnya. Berarti bilangan pokoknya 5, bilangan pangkatnya 2. Maka 5 kali 5 sama dengan 25. Tuh. Sekarang ini contoh soal ini kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti kalau sudah dikerjakan, kalian foto, dikirim ke nomor WA-nya Bu Hani. Ya. Sekarang nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Jadi nanti kalian mencoba menguraikan perpangkatan berulang di sini, tuh ya. Jadi 3 pangkat 2 nanti sama dengan berapa kali berapa, tuh ya. 4 pangkat 3 sama dengan berapa kali berapa kali berapa, dan seterusnya. Ini adalah tugas yang kedua. Jadi kemarin tugas pertama adalah video. Nah, video kalian sudah mengirimkan video perkenalan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti silahkan ditunggu bagi yang perkenalannya memberikan kesan yang terbaik. Ini perkenalannya nanti saya akan memberikan penghargaan kepada kalian, ya. Ini untuk soalnya 4 soal, silahkan kalian catat. Selanjutnya yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat positif. Jadi bilangan bulat di kelas 7 kalian perlu ingat bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis. Bilangan ada 3 jenis, yaitu 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ya. 0 adalah bilangan netral untuk bilangan bulat. Nah, ini jika ada bilangan yang dipangkatkan 0 kecuali bilangan pokoknya sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Jadi untuk semua bilangan A di sini adalah bilangan pokok. Jadi kecuali A sama dengan 0, semua hasilnya adalah 1. Atau saya perjelas, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, kecuali angka 0. Tuh ya. Jadi contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 7 pangkat 0 sama dengan 1, 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kecuali angkanya itu 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya. Bilangan berpangkat negatif. Jadi bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Ya. Jadi saya beri keterangan, A pangkat negatif N jika dijadikan bilangan pangkat positif, tadi pangkatnya kan negatif, yaitu negatif N. Supaya menjadi pangkat positif, maka dijadikan pecahan, di mana bilangan pokoknya menjadi penyebutnya. Berarti menjadi 1 per A pangkat N. Atau contoh misalnya, 2 pangkat negatif 3, kalau dijadikan pangkat positif maka menjadi 1 per 2
pangkat 3. 1/2 pangkat 3 ya. Kemudian bilangan berpangkat bulat negatif yang lainnya, contohnya A/B pangkat negatif N, itu sudah bilangan pecahan dipangkatkan negatif. Kalau dijadikan pangkat positif maka dibalik, semula pembilang menjadi penyebut, semula penyebut menjadi pembilang. Jadi A/B pangkat negatif N menjadi B/A pangkat N ya. Misalnya contoh 2/3 pangkat negatif 5, 2/3 pangkat negatif 5, maka menjadi 5/2. Tadi soalnya 2/3 pangkat negatif 5, maka menjadi 3/2 pangkat 5. 3/2 pangkat 5. Seperti itu. Selanjutnya ini tugas yang selanjutnya, yang ketiga, tugas ketiga. Tentukan hasilnya. Ini saya hanya ingin memastikan kalian paham tidak dengan yang saya berikan keterangan tadi. Tentukan hasilnya 3 pangkat 0, hasilnya berapa? Negatif 2 pangkat 0, hasilnya berapa? Kemudian nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif 3 pangkat negatif 2 kalau dijadikan pangkat positif bagaimana? Kemudian negatif 2 pangkat negatif 3 silakan diubah ke dalam bentuk pangkat positif. Demikian tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian mendapat tambahan materi walaupun sedikit, yang pasti kalian paham. Jangan lupa kalian gunakan buku referensi kalian, buku dari perpustakaan dan modul yang kalian punyai, atau kalian bisa menambah wawasan kalian lewat YouTube pembelajaran yang lain atau lewat Google. Jadi silahkan, kalian mempunyai kesempatan belajar yang luas. Demikian dari saya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 8 soal. Selanjutnya ini adalah untuk materi selanjutnya. Dari Bu Hani, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, gunakan buku referensi yang kalian punya dan modul yang kalian gunakan untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.